Manajemen selalu gagal cari striker gacor. Flavio Silva punya kontrak 1 musim lagi. Persebaya telah kantongi kelemahan Persija. Alasan Persebaya pertahankan Bruno Moreira. Ambisi meraih poin penuh di kandang Persija. Manajemen selalu gagal cari striker gacor. Kenapa Persebaya dalam perekrutan pemain di posisi strike, pasti selalu tidak memuaskan? Sebenarnya penyebabnya apa? Emang tidak bisa mencari atau memang mau minimalisir pengeluaran? Gimana dulur tanggapanmu tentang informasi ini? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Diketahui, sejak kepergian David da Silva, Persebaya kesulitan menemukan striker tajam. Setelah kepergian David da Silva pada 2021, Persebaya Surabaya bisa dibilang gagal merekrut goal getter yang bisa menyamainya dalam hal ketajaman di depan gawang. Dari 43 penampilannya bersama Persebaya, David da Silva mencetak 39 gol. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi mengaku bahwa di posisi goal getter salah satu pekerjaan rumah yang dilakukan evaluasi setiap tahun. Namun Chandra menegaskan klub melakukan evaluasi terhadap semua lini mulai lini belakang hingga striker. Makanya perencanaan yang lebih dini membantu kita di Persebaya untuk bisa membentuk lebih baik, ujarnya. Ia menambahkan bahwa jika musim ini Persebaya tampil kurang maksimal, maka musim depan akan diperbaiki. Flavio Silva punya kontrak 1 musim lagi. Kini, Liga 1 2024-2025 tinggal menyisakan 7 laga. Lantas, apakah Flavio Silva bakal terdepak seperti striker-striker asing sebelumnya? Direktur Operasional Chandra Wahyudi mengakui kalau Flavio belum memenuhi ekspektasi. Tentu itu akan jadi salah satu perbaikan yang kami lakukan. Sebenarnya tidak hanya lini depan, semua lini juga selalu diperbaiki tiap tahunnya, kata Chandra. Chandra Wahyudi sadar kalau Flavio tengah dalam sorotan. Kalau musim ini dikatakan belum maksimal, ya berarti tahun depan kami harus bisa memperbaikinya demi meraih hasil yang lebih lagi, jelas Chandra. Cuma, dia tidak menyebut bagaimana perbaikan itu dilakukan. Cuma, lini depan memang jadi perhatian khusus. Kalaupun harus mendatangkan striker asing baru, posisi Flavio tetap masih akan aman. Ada 2 faktor yang membuat Bapak Dua akan itu dipertahankan. Pertama, dia bisa dimainkan sebagai winger. Kedua, Flavio masih terikat kontrak dengan Green Force untuk musim depan. Hal itu ditegaskan oleh sang agen Bejo Sultoni. Soal evaluasi, itu memang jadi urusan pelatih dan pihak manajemen. Tapi yang jelas, Flavio masih punya sisa kontrak 1 musim lagi dengan Persebaya, kata Bejo saat dihubungi tim Bajul Ijo TV. Persebaya telah kantongi kelemahan Persija. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengaku telah mengantongi kekuatan serta kelemahan Persija Jakarta. Munster pun telah mempersiapkan rencana matang agar Bajul Ijo bisa mengalahkan Persija. Persebaya bakal melawat ke markas Persija pada 12 April mendatang. Bajul Ijo tentunya datang dengan misi membawa pulang 3 poin demi menjaga kans menyusul Persib Bandung di pucuk klasemen Liga 1. Ya, kami sudah menonton video tentang tim kami sendiri, juga tentang Persija Jakarta. Ada beberapa detail yang tentu saja saya tidak bisa katakan, jelas Munster dilansir dari laman resmi Liga 1. Ini lebih tentang bagaimana tim mengingat kembali rencana yang telah kami siapkan untuk pertandingan nanti, sambung nakhoda berusia 43 tahun itu. Selain itu, demi menjaga peluang membawa pulang 3 poin dari markas Persija, Munster mengaku telah mempersiapkan rencana cadangan. Bajul Ijo membawa rencana cadangan karena kehilangan sejumlah pemain akibat akumulasi kartu kuning. Alasan Persebaya pertahankan Bruno Moreira. Penyerang Persebaya Surabaya, Bruno Moreira menjadi pemain yang paling menjadi perbincangan beberapa bulan terakhir, terutama duet Bruno Moreira bersama Francisco Rivera.
Yang juga menarik, Bruno Moreira sudah mencatatkan 25 penampilan dengan 6 gol dan 3 assist musim ini. Dalam menyerang, Bruno adalah pemain yang tangguh dengan mengoleksi 26 tembakan. 17 diantaranya mengarah ke gawang. Ia juga rajin dalam membantu pertahanan, 38 tackle, 36 intercept, dan 1 sapuan. Dengan tampilan apik itu pantas kalau Bruno Moreira dipertahankan. Untuk diketahui, nama Bruno Moreira muncul dari pernyataan Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya baru-baru ini. Ia menyebut 70% skuad Persebaya musim ini akan dipertahankan. Evaluasi akan terus dilakukan melihat perkembangan hingga 7 laga terakhir. Tidak terkecuali lini depan. Ambisi meraih poin penuh di kandang Persija. Pelatih Persebaya Paul Munster memastikan kondisi anak asuhnya selama latihan dalam keadaan baik. Apalagi usai menjalani libur panjang karena FIFA Matchday dan Idul Fitri. Adapun tujuan pemain Persebaya dalam kondisi fit agar penerapan strategi bisa dilakukan mengingat Persija Jakarta punya kualitas pemain yang bagus. Dilansir dari Liga Indonesia Baru, pada 4 April 2025, Munster tidak ambil pusing terkait sebagian pemain yang absen karena mendapatkan hukuman akumulasi kartu. Beberapa pemain bajul ijo yang lebih sering duduk di bangku cadangan atau minim jam bermain akan diturunkan untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Karena Persija Jakarta juga mengincar kemenangan di kandang, Munster mengakui sudah menyiapkan berbagai plan dengan harapan bisa mendulang poin. Lakukan negosiasi demi pertahankan Ardi Idrus. Nama Ardi Idrus menjadi salah satu yang masuk dalam rencana besar Green Force musim depan. Bek kiri berusia 32 tahun itu tampil impresif sejak dipinjam dari Bali United dan menjadi pilihan utama Paul Munster di sektor pertahanan. Performa solid Ardi membuat Persebaya Surabaya tak ragu memasukkannya dalam skema tim jangka panjang. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, mengungkapkan negosiasi dengan Bali United segera dilakukan. Dia punya menit bermain yang cukup banyak dan kontribusinya signifikan buat Persebaya. Jadi, itu salah satu faktor yang kami pertimbangkan, ujar Chandra. Menurutnya, statistik sang pemain menunjukkan betapa pentingnya peran Ardi bagi Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini. Sejak bergabung musim ini, Ardi telah mencatatkan 23 penampilan dengan total 1.690 menit bermain. Chandra Wahyudi mengonfirmasi pihaknya sudah menjalin komunikasi awal dengan Bali United. Namun, keputusan akhir masih akan dibahas setelah kontrak peminjaman sang pemain resmi berakhir. Tanpa 3 pemain, Persebaya racik taktik hadapi Persija. Pelatih Persebaya Paul Munster masih fokus mengembalikan kondisi fisik dan sentuhan pemain usai libur dengan materi latihan ringan. Namun demikian, pasca lebaran ini dirinya akan fokus mempersiapkan taktik strategi yang akan digunakan untuk bisa merebut kemenangan saat melawan Persija Jakarta. Sebab, Munster menilai Persija akan bermain berbeda usai dikalahkan timnya dengan skor 2-1 pada putaran pertama lalu. Menjelang laga melawan Persija, kami memulai dengan melihat tayangan video untuk menyiapkan taktik untuk pertandingan itu. Karena Persija bermain berbeda sehingga kami perlu penyegaran, ungkap Munster. Selain itu, dalam laga ini skuad Bajul Ijo tidak akan diperkuat 3 pemain kunci yakni Dejan Tumbas, Francisco Rivera, dan Catur Pamungkas. Sehingga Munster perlu menyiapkan skema permainan baru menyambut laga tersebut. Jelas sekali kami punya beberapa pemain terkena sanksi, ini memberikan peluang melihat pemain lain untuk mengisi posisi karena bergabung dalam permainan dapat merubah taktik, ujarnya. Strategi pertahankan beberapa pemain asing.
Panaskan mesin, siap jungkalkan Persija. Persebaya Surabaya bertekad membawa pulang 3 poin dari Jakarta untuk menjaga asa meraih gelar juara. Kemenangan atas Persija akan memperpendek jarak dengan pemuncak klasemen, Persib Bandung, yang unggul 9 poin. Munster menilai Persija memiliki karakter yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, timnya harus melakukan persiapan lebih matang, baik dari segi fisik maupun taktik. Kebugaran fisik menjadi modal utama dalam menghadapi tim dengan permainan agresif seperti Persija. Munster ingin memastikan para pemainnya bisa bertarung sepanjang 90 menit tanpa kehilangan intensitas. Kami ingin pemain lebih segar secara fisik dan mental, serta siap menghadapi gaya permainan Persija, pungkasnya. Persebaya Surabaya juga akan mengasah aspek taktik dalam sesi latihan pekan ini. Pola serangan cepat dan transisi bertahan menjadi fokus utama untuk menghadapi tekanan tinggi dari lini depan Persija. Kemenangan atas Persija akan menjadi suntikan moral bagi skuad Green Force. Jelang lawan Persija, matangkan strategi. Setelah libur Lebaran, Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan kemarin, Rabu 3 April 2025, ini untuk persiapan melanjutkan Liga 1 2024-2025. Pelatih Paul Munster memastikan setiap pemain menjalani program latihan individu selama liburan sehingga dalam kondisi prima. Kini, tim menatap laga selanjutnya pekan ke-28 melawan Persija Jakarta. Pertandingan akan digelar di Jakarta International Stadium pada Sabtu 12 April 2025 malam. Persiapan ini menjadi bagian dari strategi Persebaya dalam pendekatan taktik yang akan diterapkan timnya. Ya, kami sudah menonton video tentang tim kami sendiri, juga tentang Persija Jakarta. Ada beberapa detail yang tentu saja saya tidak bisa katakan. Ini lebih tentang bagaimana tim mengingat kembali rencana yang telah kami siapkan untuk pertandingan nanti, ujar pelatih asal Irlandia Utara itu. Untuk itu, dia juga menekankan pentingnya fleksibilitas taktik dalam laga, demi membawa pulang hasil positif dari kandang Persija. Dalam pertandingan, segalanya bisa terjadi, termasuk perubahan taktik, dan kami harus punya rencana B dan C. Tapi yang paling penting, pemain paham soal apa yang akan kami lakukan dan tidak ada masalah besar, pungkasnya.